ini literasi kitab Wahyu kurang mereka angkat ya. Bahkan buku karangan James Oraldak ya, Roman in Gospel ya, ini kan buku, salah satu buku eskatologi Kristen. Ini juga tidak menerangkan secara eksplisit sebenarnya kitab Wahyu dasarnya dari apa. Wahyu ini dasarnya dari apa? Kok sampai ada bintang timur di situ? Kan begitu. Sulit ya. Bahkan ajaran-ajaran yang mengarah ke pagan. Menurut saya ini melampaui pagan, bukan lagi nih. Kalau pagan kan itu berhala saja, Bang. Batu disembah mungkin, apakah itu disembah, kan begitu. Masalahnya ini sudah bukan ke pagan, tapi lari ke satu sosok yang nunjuknya ke Lucifer. Kan begitu. Nah, sejarah panjang Roma kalau kita lihat ya, sejarah panjang peradaban Roma ini tidak menyentuh ke hal-hal yang terlalu lari ke kuasa-kuasa gelap kalau dalam Kristen okultisme. Sejarah panjang Roma itu hanya lari ke dewa-dewa, manifestasi manusia. Sekarang pertanyaannya, ketika ada literasi seperti ini, apakah ini betul dari zaman Roma dulu? Roma hanya mengenal batu, berhala dan yang lain, patung-patung. Patung-patung itu, Bang, dia tidak sama dengan Lucifer, iblis, setan atau okultisme yang lain. Itu hanya sosok yang disebut sebagai ilah, Tuhan. Kan begitu. Dewanya pun kalau dia nyembah dewa seperti Osiris, itu sosok yang pernah hidup di zamannya. Osiris kan itu Ramses I. Kan begitu. Firaun pertama. Sekarang pertanyaannya, ketika ayat-ayat ini masuk dalam Bible, siapa yang masukkan ini? Sementara tradisi Roma tidak terlalu menyinggung tentang setan, jin, apa segala macam. Karena mereka menyembah dewa yang hidup pernah di zamannya. Seperti contoh Janus hidup di zamannya 365 sebelum Masehi. Osiris hidup 6000 tahun. Kan begitu. Sebelumnya. Terus siapa lagi? Horus, anak Osiris. Dionysius. Ini semua orang-orang yang pernah hidup di zamannya. Karena Roma itu selalu membentuk dewa-dewa dari manifestasi manusia. Sekarang pertanyaannya, ini adalah literasi-literasi yang berhubungan dengan dunia gaib, dengan setan, jin, dan segala macam. Roma tidak kenal itu. Budaya Helenistik tidak kenal ini. Budaya Helenistik itu hanya menuhankan sosok yang pernah populer di zamannya lalu diangkat jadi dewa. Kalaupun dipaksa itu hanya berupa patung-patung tuh, berhala-berhala. Bukan berbicara tentang Lucifer, iblis, setan yang bisa merasuki orang. Tidak ada dalam cerita sejarah Roma seperti itu. Saya tidak pernah baca. Yang ada itu hanya di tradisi Islam, ya, tradisi Yahudi dengan tradisi Kristen. Kan begitu. Salah pertanyaannya, ketika ada literasi-literasi tentang setan, jin, apa segala macam, ya, dalam kitab Wahyu, ini siapa yang masukkan? Sementara literasi asli kitab mereka itu Roma, otoritas Roma tuh yang tulis. Kan begitu. Apakah pernah berpikir sampai di sini? Kan tidak. Itu coba perhatikan sejarawan Roma mulai dari Tacitus hingga sampai ke Eusebius ya. Coba perhatikan tuh. Apakah pernah mereka menyinggung masalah setan, jin segala macam? Tidak. Karena mereka budaya pagan yang menyembah patung-patung segala macam, yang menyembah dewa-dewa yang manifestasi manusia yang pernah hidup di zamannya. Tidak pernah mereka menyembah setan, sosok yang seram. Kok bisa dalam Bible seperti ini? Ini budaya apa yang diikuti? Kan begitu. Jangan sampai ayat-ayat seperti ini baru masuk di abad-abad pertengahan, di mana memang kelompok-kelompok gereja satanik sudah ada di zaman itu. Memang baru populer di abad ke-20, tapi kelompok-kelompok ini sekarang sudah ada. Teologi Kristen pun seperti oneness. Itu kan oneness itu modernisasi dari Sabellius. Kan begitu. Tritunggal modernisasi dari Tertullianus. Sementara pagan Roma tidak berbicara tentang dunia setan-setan. Tidak. Roma tidak percaya itu. Kan begitu. Sekarang pertanyaan, kalau ini literasi ada dalam Bible, siapa yang masukkan? Yang jelas bukan Roma. Kan begitu. Separuh dari literasi Bible bicara tentang sosok yang menyeramkan.
bertanduk 7, bermata 7. Bayangkan itu. Disembelih gitu. Adakah Roma berbicara begitu? Dalam kitab Wahyu, tidak mungkin. Roma tidak mengenal begitu, Bang. Roma dewa-dewanya manusia yang pernah hidup di zamannya. Sekalipun dipaksa dia sembah berhala, dia sembah patung-patung seperti patung dewa Vespianus, Vespasianus tuh, ayah Jenderal Titus yang sekarang masih ada patungnya sampai sekarang di Roma tuh. Kan begitu. Lalu siapa yang masukin ini? Ayo coba. Makanya ada kelompok-kelompok yang kita dengar itu di abad ke-20, Anton LaVey dan lain-lain, ya, kelompok yang berpisah dari gereja. Lalu langsung secara terang-terangan, ya, membangun teologi kebebasan dan Tuhannya adalah Lucifer. Sekarang pertanyaan, siapa Lucifer dalam Wahyu 22:15? Mungkinkah mereka yang masukkan? Kan itu, Bang. Hanya saya belum kaji panjang ini ya, karena sebuku yang saya baca tidak sampai ke situ. Saya tidak pernah saya jarang membaca literasi gereja setan, jarang, Bang. Saya tidak pernah beli juga bukunya karena menurut saya harus berhati-hati ketika membaca buku-buku karangan orang-orang gereja setan ya. Church of Satan ya, Children of God ya. Hati-hati kita membaca. Man begitu. Coba, adakah yang bisa menjawab ini teman-teman Kristen? Kan begitu. Sementara Roma tidak ada menyinggung masalah itu. Nah, itu mungkin sedikit ya dari saya. Oke, setahu saya Roma cuma pencipta lagu katanya. Sudah lagu anak sini. Diskusi. Lucu kau. Iya, betul sekali ya, Luga. Luga itu katanya ketemu Yesus dengan rambutnya emas, matanya merah. Nah, coba itu. Tuh Luga ketemu siapa itu? Coba naik lagi Luga. Mungkin saya dibawa. Coba diundang lagi host. Tanya itu, dia ketemu sosok Yesus rambut emas dengan dengan mata merah itu, coba. Gak ada orang yang gak berani naik lagi dari sini, Bang. Aku males denger dia. Yuk. Saya lupa nanya itu. Siapa yang dia lihat itu ya? Dia kan katanya mimpi, penglihatan gitu. Katanya juga kan gitu, Bang. Penglihatan melihat Yesus itu rambutnya emas, matanya merah. Siapa yang lihat Luga? Hantu kali. Nah itulah. Coba Luga. Parah itu. Aduh. Ini Luga kayak Yohanes juga nih Luga ini. Jangan-jangan Luga titisan Yohanes ini atau turunan Yohanes. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Coba lihat itu, coba baca buku Wahyu itu, kitab Wahyu itu ngeri-ngeri itu, Bang, kalau dibaca. Ngeri-ngeri itu kalau dibaca itu. Iya, ngeri-ngeri kalau dibaca, Bang. Ngeri itu kalau dibaca itu. Bahkan tokoh Kristen ya, yang saya sebut tadi James Harold Duck itu ahli eskatologi Kristen. Kalau kita baca bukunya juga memang tidak menyinggung langsung ya, tapi yang jelas ya ajaran-ajaran okultisme, ajaran-ajaran kegelapan itu ada di kitab Wahyu. Siapa yang masukkan? Itu masalahnya siapa yang masukkan? Ada Pak Budi Asali lagi online nih sebentar, saya invite, mudah-mudahan mau masuk. Dari tadi saya nunggu Pak Robert nggak datang-datang ini. Telepon WA tadi padahal, tadi malam saya sudah janjian. Tadi malam dia aku bubukin semua di komalku sendirian.
Roma orang masuk sini teman-teman ya. Kristen itu cari komal yang rame, dia mau pansos gitu kan ya. Kalau nggak berani dia. Kalau komal-komal killer itu berpikir dia masuk. Yang di sini yang duduk, waduh. Iya. Saya dapat informasi terakhir itu Children of God juga katanya sudah masuk ke Indonesia. Wah, parah itu. Wah, tambah kacau Macam-macam. Kristen. Iya, betul. Tuh ada namanya Kristen progresif tuh. Si siapa tuh tokonya saya lupa tuh yang di podcast tempo hari itu. Dari nomor Isinya- lagi. Iya, isi yang salahnya enggak beres semua tuh. Saya tempo hari di sini ketemu ya di Grand Mall Maros ini. Itu Kristen begitu tuh. Wah, saya kok pada enggak beres semua itu kayak LGBT itu. Wah, parah kali itu. Saya tinggal, wah, Kristen progresif nih. Ibadahnya di situ tempo hari ya. Saya temani ngomong, wah, ini kok lebih-lebih semua ini. Wah, enggak beres saya lihat ini. Parah nih aliran baru. Ya kalau sudah lebih kan kita sudah tahu bang kalau ngomongnya gitu doh parah. Saya paling alergi sama bencong masalahnya. Hati bang, kena band nanti bang kita bang. Oh iya. Apa bagus diganti apa ya? Diplesetkan Ganti terserah apa? aja lah. Iya. Mongol Children of God. Iya mantan tahu ah. Bukan sekarang. Mantan. Mongol itu mantan Children of God betul. Ya kalau mau kaya ya masuk itu Children of God. Karena anggotanya tuh digaji tuh tiap bulan. Doang personalnya tuh. Iya, gaji 10 juta kalau nggak salah ke 15 juta itu info yang saya dengar ya. Mau bergabung dengan Children of God tuh. Ya kalau sejarah wajar bangnya sejarah ya boleh kata hampir semua saya tahu lah kalau sejarah Kristen ya. Bahkan sampai yang detail yang maksudnya yang apa memang tidak dipelajari strata satu itu saya tahu. Sebenarnya masih banyak sekali sejarah kelam Kristen itu. Kalau kita mau kupas habis banyak sekali. Bukan lagi ribuan jutaan itu ya. Bang Putra, Bang Indra, ini monitor nggak? Nyimak terus dari tadi. Bang Putra, Bang Indra. Beliau nyimak aja dari tadi. Ya, beli aja bang bukunya itu Prof. Albert Pike, Moral and Dogma. Albert Pike susah dibunuh sama Roma. Kenapa? Karena Albert Pike itu pimpinan tentara Konfederasi Amerika Serikat yang tugasnya di Trans Mississippi itu 1891. Beliau diburu Roma. Roma juga mau bunuh beliau tapi tidak bisa karena beliau juga punya power militer. Bayangkan bukunya menampar seluruh sejarawan Katolik. Tuh. Sampai beliau diburu oleh Roma tapi tidak bisa juga karena beliau punya power militer. Begitu. Beli aja bukunya bang itu lihat tuh Moral and Dogma itu. Habis itu sejarawan Katolik kalau dibacakan itu buku. Ya beli aja bang. Semoga harganya murah. Ya karena saya lihat buku aduh semakin tahun buku-buku teologi semakin mahal saya rasa ini. Bukan semakin murah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makanya apa pendeta-pendeta Kristen itu rata-rata punya buku itu Albert Pike itu. Karena dia serang Katolik.
Atau itu aja yang tadi naikkan Bang, itu yang tadi siapa tadi itu yang ngomel-ngomel itu kejang-kejang. Daripada ada Kristen mending naikkan saja, ada di bawah kayaknya. Siapa itu Bang? Yang tadi yang di mute yang kejang-kejang tadi itu. Kau salah Goto, kau sesat. Itu semua ada papirusnya. Iya, mana aja papirus yang mana? Kita payu papirusnya mana? Aduh, parah dia. Helmi Darwis ini siapa ini? Nah, enggak tahu, saya enggak pernah debat dengan ini orang. Enggak pernah. Iya, Bang Helmi Darwis. Tadi minta naik kenapa Bang Helmi? Enggak pernah. Ya, assalamualaikum, Bang Hos dan rekan-rekan semuanya sesama Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada perlu sampaikan Bang? Saya udah. Ya, iya ini saya sering dengar ini pertanyaan apa namanya ini nyimpang dari tema sedikit nggak apa-apa ya? Silakan apa Bang? Halo. Ya. Silakan Bang. Kan ada teman kita yang nggak bisa menjawab Yudas yang membunuh Yesus itu disebut pahlawan atau penjahat begitu. Bukan Yudas Bang yang bunuh. Nah itu, iya. Siapa itu? Maaf, saya juga buta ini juga. Jadi saya kalau perhatikan di Komal ini bukannya minder ya, tapi ya sekelas dengan minder lah, karena ya ini orang-orang hebat semua ini yang di atas ini. Jadi saya nyimak, jadi sedikit-sedikit saya dapat ilmu. Seperti ini Bang Kata yang tadinya saya nggak tahu, rupanya ini Bang Iqbal. Siap. Iya Bang Helmi. Ya, saya seperti Uni Riva itu dan lainnya. Bukan apa-apa. Jadi maka saya cuma suka sesekali saya berkomentar. Kalau kita Islam, maaf ya, ini bukan menjatuhkan yang non-Muslim. Kalau di Islam itu motonya kita berakal dahulu baru beriman. Kalau beriman tanpa akal bagi saya itu akal-akalan. Betul nggak? Setuju nggak nih teman-teman? Ya setuju. Berakal dulu baru beriman. Nggak bisa beriman dulu baru berakal itu. Karena bagaimana kita bisa memahami informasi yang datangnya dari Tuhan, yaitu kitab suci. Iya, maksud saya tidak berakal, Bang, maksud saya kita berakal dulu, berakal baru beriman. Kalau maksud saya juga seperti itu. Enggak. Ya maksud saya seperti itu juga Bang, sama. Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah. Betul Bang begitu. Ya, memang seperti itu Bang. Ya, kadang-kadang kita suka dijudge Bang. Betul. Ya. Ini saya sebetulnya mau mengundang, tapi saya nggak tahu ini teman-teman yang di bawah ini apakah ada di satu kota atau terdekat dengan saya, termasuk Bang Iqbal. Saya ingin mengadakan selamatan demi Allah, demi Rasulullah, karena Allah lillahi ta'ala. Karena kalau di Islam diajarkan setiap rezeki yang kita dapat sesungguhnya 2,5%, bahkan kalau bisa lebih, di situ ada hak orang-orang yang berhak menerimanya. Selain anak yatim adalah rekan-rekan sesama saudara kita, yaitu muslim dan muslimah. Dan saya sudah memberitahukan kepada Pak Yusuf, Pak itu juga Bang siapa tuh, Bang Juma, yang insya Allah tanggal 13, kebetulan itu masjidnya dekat tempat saya, dekat tempat tinggal saya Bang. Di mana tuh Bang? Di Tebet. Oh Tebet, siap. Ya kalau ada teman-teman di Tebet bisa hubungin Bang Helmi. Itu dekat apa? Ya? Ya buat teman-teman yang ada di bawah, kalau nanti di Tebet bisa hubungin Bang Helmi, saya bilang. Iya Bang. Nah begitulah Bang, kita namanya kalau yang namanya berjalan di satu tujuan untuk kebaikan, jadi nggak usah heran kalau banyak aral merintang, kira-kira begitu. Mungkin semua rekan-rekan udah tahu. Tidak ada perjalanan yang mulus dalam menegakkan suatu kebenaran. Saya jujur nih teman-teman, maaf ini saya buka aja. Saya seorang penambal ban,
Tapi tiba-tiba saya nggak pernah merasakan megang uang, jangankan sampai 3 miliar lebih, Bang. Ini sedikit curhat. 300 juta nggak pernah, 30 juta nggak pernah di bawah itu. Itulah Allah kasih rejeki melalui 2 orang yang saling berbisnis. Saya sebagai penyambung lidah. Dan Masya itu Allah. berproses 1 bulan lebih. Maka saya mengundang ini rekan-rekan semuanya. Yang kalau bisa ada. Ya itulah. Jadi itulah saya bilang. Maka ada waktu saya mengatakan begitu bukan di ruangan lintas agama. Kalau Pak Helmi itu diberikan sama Allah itu katanya Tuhan. Mana Tuhan Anda? Saya jawab. Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Tuhan Maha Adil, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diserupai dengan makhluk apapun. Saya katakan. Sekarang saya bertanya, kalau Tuhan Anda itu Yesus dianggap Tuhan Anda, saya katakan, berarti Tuhan Anda tidak adil. Benar kata Bang Juma, betul kata Bang Ustadz Yusuf PI. Kenapa yang bisa lihat hanya sebagian kampung di Israel itu dulu? Sekarang mana? Ada nggak? Anda bisa melihat nggak Tuhan Anda? Berarti Tuhan Anda itu tidak adil. Nah, saya kasih jawaban seperti itu karena saya juga udah dapat ilmunya dari abang-abang kita ini nih yang paham tentang apa Injil, tentang kitab suci Al-Qur'an. Jadi kita bicara semua berdasarkan data dan dalil. Betul begitu kan, Bang? Iya, betul, Bang. Nah, saya katakan Tuhan saya nggak bisa dilihat, itu adalah zat. Iya, siap. Nabi Musa aja mau melihat aja hampir buta. Ada dalilnya, saya bilang. Siap. Oke, buat teman-teman yang tinggal di daerah Tebet, Bang Helmi ingin mengadakan acara syukuran atau selamatan gitu ya. Yang mau datang, teman-teman yang dekat daerah Tebet bisa langsung hubungin Bang Helmi, teman-temannya. Masya Allah. Oke, Bang Helmi, mantap. Iya, Bang. Kebetulan. Itu alhamdulillah itu di masjid Al Ittihad dan Barokah. Al Ittihad itu dekat Museum Mandala. Dari rumah saya itu hanya jalan kaki aja, nggak sampai 5 menit, Bang. Mantap. Siap Bang Helmi, Masya Allah. Tanggalnya, Bang, diinfokan. Tanggal berapa acaranya supaya teman-teman itu acaranya Bang, katanya hari ulang tahun apa sih, API ya Bang, pokoknya saya tahu bulan depan iya, ya? tanggal 13 ya, tanggal 13 Bang. Kenapa nggak langsung datang aja Bang ke acara milad API nanti? Ya, yang tanggal 13 itu. Iya, tanggal 13 Abang nanti langsung ke sana aja. Kenapa enggak? Kata Bebel, Iya, tanggal 19. Saya insya Allah hadir. Saya insya Allah hadir dan insya Allah juga saya bisa bersalaman, berjabatan tangan dengan saudara-saudara saya, abang-abangku ini yang orang-orang jenius ini, seperti ada Bang RK, abang siapa nih, Bang Iqbal, insya Allah semua ada. Bang RK siapa Bang RK? Mana ada Bang RK? Bang RK apa siapa ya, lupa. Bang Naim, maksud saya Bang Juma. Ustadz Yusuf PI sudah memberitahukan insya Allah sehat dan diizinkan sama Allah, tidak ada halangan. Saya akan langsung hadir memperkenalkan diri dan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau bisa nanti di situ ada hotel berbintang 4, Hotel Haris. Kalau mau menginap di situ nanti insya Allah semua urusan saya. Maaf sekali lagi, bukannya apa-apa. Maaf. Oke. Bang, Karena aku catat kalau saya mengundang ke rumah, terus terang aja Bang, saya baru terima rezeki dari Allah tapi belum membeli rumah. Saya mengeluarkan dulu 2,5% sedekah dan saya masih mengontrak di inilah bukan di kandang domba, bukan ya, seperti kandang domba lah, hanya ukuran 3 kali 4 meter Bang di peta, karena saya hidup sendiri. Siap. Oke Bang, nanti niat baiknya kita sampaikan ke pelaksana milad API ya, bahwa Bang yang tanggung. Ada teman kita nih, Bunda di bawah, betul di dekat Casablanca, Jalan Casablanca, lebih tepatnya bersebelahan dengan Kodim itu Hotel Haris.
Ya Bang, Ya, nanti di DM, Bang, nanti di DM. Karena menginap semalam tuh para saudara-saudara kita yang dari luar daerah menginap. Jadi alhamdulillah kalau ada bisa hotel ya disiapkan ya Bang ya. Ya, siap. Dan saya juga mohon maaf Mantap. bukannya melangkahi panitia kalau semua fasilitasnya sudah disiapkan. Saya hanya menawarkan sebagai rasa syukur dan rasa kebanggaan hati saya. Siap Bang, terima kasih banyak ya buat itu aku udah follow Bang, fallback biar Abang Ya. bisa DM, saya bisa DM. Saya soalnya begini nih baru lagi nih Bunda teman-teman itu follow saya yang udah hampir 10.000 kena diblokir sama TikTok. Jadi ini akun baru saya. Siap Bang Helmi, siap. Iya. Jadi saya ini pokoknya selalu mengikuti ini ya semacam pencerahan lah kalau kan saya katakan ini dari teman-teman. Jadi itulah saya boleh mengatakan tak selamanya orang yang lebih tua itu selamanya pintar dan tidak semua yang lebih muda itu bodoh. Contohnya saya sudah mendekati umur 70 tapi yang namanya ilmu di agama dikatakan ilmu itu tidak pernah berakhir dan untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Dan yang muda-muda ini saya sukseskan, kibarkan terus, tegakkan terus kebenaran Islam. Jadi saya merasa bangga, kagum kepada kalian semua. Jadi begitu aja saya cuma bisa menyampaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf nih kalau ada kata-kata saya yang kurang mengenakan. Gak apa-apa, santai aja Bang Helmi, aman aja. Ya. Ya, thanks syukurnya Bang Helmi ya buat Ya. apologet Islam ya. Jadi saya nyimpang sedikit Bang, itulah ya kita di Islam. Yang namanya jodoh, maut, rezeki, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibilang berharap, itu proses 3 bulan lebih itu yang lalu. Tapi saya nggak terlalu juga berharap kalau memang rezeki nggak kemana. Kebetulan tiba-tiba kemarin pagi, ini saya tidak usah sebutkan ya, ini profesi, itu pemilik tanahnya itu Bang, seorang jenderal muslim, mantan pejabat pemerintah. Dan salah seorang ajudan atau yang bekerja di rumah beliau itu kenal dengan saya, awalnya diperkenalkan, coba cari Helmi, musuhnya yang mau beli tanah di Bogor. Tiba-tiba 3 bulan lalu ada teman saya juga bilang, itu tanah siapa? Saya bilang, siapa yang mau beli? Ada bos saya katanya. Langsung Bang, itulah kalau Allah mau kasih kemudahan dalam sekejap pun bisa. Kun fayakun. Jadi begitu bicara, tidak sampai proses, langsung. Ini saya cerita nggak apa-apa ini Bang ya. Ya silakan Bang, silakan bagi-bagi infonya, bagi-bagi sebagai ungkapan aja, silakan. ungkapan rasa senang saya. Ya, silakan, sebagai silakan. ungkapan rasa senang. Jadi tiba-tiba kemarin itu saya ditelepon langsung dengan Pak Jenderal. Jangan lupa bisa Pak Helmi, segera datang. Pak Helmi, jangan lupa rokok saya 1 bungkus ya, Ya. karena mendengarkan ini. Iya, siap nanti. Bercanda Pak jadi, Helmi. Nggak apa-apa, tenang aja. Nah, jadi tahu-tahu Pak Jenderalnya itu humoris. Saya ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Jenderal. Pak Helmi bisa datang pagi ini? Siap Jenderal, saya bilang. Begitu sampai di rumah, saya ditanya dulu, nggak kepada pokok pembicaraan. Pak Helmi ini tadi malam mimpi nggak? Tapi saya sudah berasumsi, ini saya ditelepon ditanya mimpi, biasanya ini ada kabar baik. Di situ saya sedikit berbohong, itu namanya teman-teman. Saya katakan, saya mimpi ketiban bulan Jenderal. Padahal saya nggak mimpi. Nah, berarti arti mimpi kau itu tepat. Nanti sore kita sama-sama ke Pondok Indah, ke notaris, kita satu mobil. Subhanallah Pak,
seumur hidup saya sampai saya bau tanah, baru kali itu saya merasakan naik mobil Alphard bareng jenderal. Alhamdulillah. Mantap ini kisahnya Bang Helmi ini. Alhamdulillah. Saya Ya, tidak lanjut, pernah bermimpi akan mendapatkan rezeki sebesar itu, tapi saya percaya dalam ajaran saya Islam. Kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak hitam, maka terjadilah hitam. Allah berkehendak putih, terjadilah putih. Nah, jadi saya percaya dengan itu. Tapi tidak terlepas dari usaha itu, mungkin dia diberikan keberkahan. Jadi sekali lagi, insya Allah tanggal 13, tanpa terkecuali teman-teman muslim, muslimah, insya Allah jumpa nanti di Masjid Al-Ittihad. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lanjut Pak Helmi. Waalaikumsalam. Ya. Ya, itu acaranya di Masjid Al-Ittihad itu acara abang sendiri atau bagaimana, Bang? Bukan Bang, itu apa namanya silaturahmi apa sih? Apa namanya apologe? Apa sih api apologet sih kata Islam. apa? Saya ngikutin. Oh gitu. Itu kan yang mengundang juga awalnya waktu itu ada di roomnya Ustadz Yusuf PI itu ada Bang Sukma, ada siapa Uni Rifa, ada siapa itu apa namanya itu orang-orang muslimah yang jenius yang smart lah pada kumpul di situ dan saya menyimak tanggal 13. Jadi tanggal 13 Helmi sebentar September. Pak. Saya sapa tamu dulu Pak ya. Nanti kita lanjut lagi Pak. Nanti di DM aja Pak ya. Silakan Bang Iqbal. Oke. Ya Petro. Halo selamat malam Petro. Murid saya muncul lagi nih, parah nih. Sudah masuk Islam kok Petro? Petro. Buka mute-mu Dinda. Malu-malu dia ada gurunya di atas. Bang Ardi, Assalamualaikum Bang Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran. Abang dari mana? Acak-acak Komoloten. Aku habis jalan-jalan sama istriku, anakku naik mobil-mobilan, nggak mau turun sampai ngantuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum ya ahlan nar. Bang Ardi yang Kaifa halukum ya aki yautiha Nggak perlu tak sautin lah, ngapain kaifa haluknya dari oleh Oten. Limada ya khinjir. Oh hinjir ya gigi itu yang hinjir ku celuk. Ganti hurufnya tuh. Hal antum kullukum bi khair? Nggak perlu dijawab, saya ngerti. Limada. Bodoh amat. langsung aja Petro. Siapa Yesus menurut Yesus? Botrus botol ini. Siapa Yesus menurut Yesus? Sosokan bahasa Arab, giliran disuruh baca mengejek Al-Quran dengan dihilangkan tajwidnya dan semuanya. Hah? Kalau kau baca begitu di depan mataku, dengerin. Kalau kau baca begitu di depan mataku, saya pindahkan gigimu ke tanah. Serius. Limada Serius, saya pindahkan gigimu ke tanah. Serius. Limada ya himar. Ya Bani Kinarion, alan kabila natillah. La Allah yaqala alaikum li anna tabauka fauqa alai kafirun. Ngawur cok. Setan ini memang Botrus nih, botol betul nih. Kasih ludah kau nggak lama. Udah diskusi aja yang betul kau. Kau mau diskusi nggak, Petro? Mau diskusi nggak? Mau diskusi apa enggak? Ya mau diskusi enggak? Iya, saya mau diskusi nggak? Iya kan sudah ditanya tadi. Ya, Yesus menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Man Yesua, siapakah Yesus ya? Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menjelaskan An-Nisa 172. Innahu al-ma. Pus kau. Mampus ya engkau. Terus bodoh. Ditanya Yesus, yang ditanya Yesus menurut Yesus, bukannya Quran. Dasar botol. Makan tuh ludahku. Makan. Botol itu.
Siap Bang Helmi Darwis, siap Bang. Makasih banyak Bang informasi ini yang disampaikan oleh Bang Helmi Darwis. Kembali lagi buat teman-teman yang berada di daerah Tebet tadi ya, yang pengen berpartisipasi dalam acara syukuran yang diadakan oleh Bang Helmi karena beliau baru jual tanah begitu ya. Langsung teman-teman dihubungi Bang Helmi, siapa tahu bisa hadir. Nah, kalau saya cukup rokok aja Bang, 1 bungkus. Itu saudara. Nah, buat teman-teman yang mau hadir di acara Milad Api, ya, di acara Milad Api, Bang Ardi kalau ada harga kayak gitu nggak keben sih Bang? Enggak ya? Ngapain lagi? Enggak lah. Lah itu orang-orang yang jual-jual itu kan juga pakai TikTok. Amat. Iya juga sih. Open cam Iqbal, nanti tunggu saya sampai rumah baru open camnya. Saya masih di kantor nih nggak bisa open cam teman-teman. Maaf Bang, bukan jual tanah, tapi saya sebagai mediator atau maklar. Iya Bang, nggak apa-apa Bang, sama aja itu Bang. Bayar ya kalau mau datang, bayar tiket Bang 100.000 buat makan beli Bang, nggak gratis. Tempatnya disewa, makanannya dibayar, jadi bayar 100.000 Bang ya. Nggak ada foto Yusuf PI lo. Yusuf PI bukan api teman-teman. Yusuf PI itu bukan orang api. Jadi dia tuh sebagai tamu, sebagai peserta, bukan sebagai tamu undangan seperti ini, bukan. Dia solo, dia tidak berjamaah dengan kita, gitu loh. Yusuf PI bukan anggota API, betul. Ya saya klarifikasi dulu, udah tahu Ardi, iya makanya itu. Tadi kan ada yang tanya di bawah. Bang Iqbal datang nggak? Kalau ada tiketnya saya berangkat, kalau nggak ada tiketnya saya nggak berangkat. Makanya teman-teman urunan, 1 orang 5.000 gitu kan. Kalau 1.000 orang berarti berapa itu? Itu ada yang sudah tanggung hotel tadi itu. Bang Helmi tanggung hotel tuh. Nah, datang sudah. Seputar Jakarta. Kok Bang Iqbal tempatnya? Di Jakarta. Maksudnya Bang Iqbal di mana? Tebet. Oh iya di Tebet. Di Kalimantan ya? Kalimantan Timur. Tiket lumayan satu. Jaksel ya. Jaksel. Tebet. Nanti Caca. Bang Nanti mau Iqbal, hadir. kalau mau murah, kalau nggak kalau usah. mau tiketnya murah nanti naik bis aja Bang. Kan abang nggak bayar tiket kereta api, betul nggak? Kan abang kan bayar tiket bis, betul nggak? Betul. Nah iya, berarti nggak bayar tiket kapal laut kan? Sayangnya dari Kalimantan tidak ada bis berangkat ke Jakarta langsung. Nah itu. Nah, mampir kemana dulu? Kalau Sumatera. Mampir kemana dulu kalau dari Kalimantan? Dari Kalimantan langsung tembak Jakarta Bang. Loh lah iya. Iyalah, langsung pakai pesawat, nggak ada pakai jalur apa-apa lagi. Oh, nggak ada kapal laut yang dari Bang Kalimantan Putra, ke Jakarta, nggak ada. Bang Putra nanya nih, Abang Iqbal hadir. Kalau Bang Putra mau support kapal udara, saya berangkat nih. Langsung kita OTW ke Jakarta, Pesta Pora sama Bang Ardi. Waduh, Pesta Pora. Ikut kita selamatan di sana, jumpa-jumpa Bang Zuma gitu kan, sama Bang Ardiansah, sama guru-guru kita yang lain. Ikut kapal selam, terserah, pakai kapal laut juga nggak apa-apa teman-teman. Oh iya, ada informasi teman-teman, barangkali besok tanggal 28, tanggal 29 yang tidak ada kegiatan kemana-mana di Jakarta, saya izin mampir ke Jakarta karena ada tugas dari kampus, itu kan. Jadi barangkali malamnya kita mau ngopi, ya ayo lah, tanggal 28, 29, gitu ya. Yang mau ngopi aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa sih. Lanjut. Siap Bang Libra, 200 pertama Bang Iqbal, waduh. Naik drone aja Bang Iqbal. Assalamualaikum Iqbal, Tawari waalaikumsalam. kapal tongkang katanya. Itu ada yang tawari.
Kalimantan Jakarta tiket pesawat berapa Bang Iqbal? 1 juta lebih Bang, 1,5 juta mungkin atau sampai ya 1 jutaan kali ya. Saya nggak tahu juga Bang. Sekitar 1,5 juta kali ya, mungkin ya. Bang Helmi di mana ini Bang Helmi? Bang Helmi Darwis di mana itu? Yang mana itu? Di mana Bang Helmi? Helmi dan insya Allah hadir Bang. Di Tebet. Oh Jakarta, Abang Helmi di Jakarta. Oh, ketemu lah naik kita tanggal 27-28 Bang. Insya Allah. Aku nggak naik pesawat teman-teman, naik bis. Nggak mau aku naik pesawat, nggak mau. Bodoh amat. Bang Bibel di Samarinda, ya di Samarinda Bang. Bang Ton bukan anggota API ya? Tanya Bang Ardi ya. Karena Bang Ardi sekretaris umum API teman-teman. Bukan Bang Ton masuk kan? Bang Ton mana Kalimantan nggak sih? Bukan Bang Ton di Jawa, daerah Jawa dia, Pulau Jawa. Oh gitu. Naik buruk host, mudah-mudahan ya, ada buruk yang mau nampung saya. Saya ini siap berangkat, jangankan Anda suruh saya ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika juga saya berangkat. Naik haji pun saya siap. Jadi yang penting teman-teman patungan kan gitu. Bang Putra, yuk ke Singapura. Saya bikin paspor dulu Bang, ya. Nanti kalau sudah saya punya paspor, saya berangkat. Saya di Bontang Bang Iqbal, mantap Bontang. Saya juga termasuk orang Bontang setengah. Hehehe, siap. Naik ke surga aja host. Waduh jangan kayak gitulah Bang. Abang ini. Aminkan aja Bang, aminkan. Iyalah, kalau itu udah pasti diaminkan. Cuman kalau disuruh berangkat ke surganya sekarang kan ini kan lagi ngobrol kita Bang. Salah bilang aja takut mati kan? Hah? Bilang aja takut mati. Mana ada? Mati aja Bang. Nah, manusia hidup ya mati lah pasti. Iya. Nanti ada saingannya Yesus Bang. Jangan naik ke surga, saingannya Yesus nanti. Cuman kadang kan ada beban pikiran dalam kepala. Semoga kita mati dalam keadaan yang benar-benar sudah selesai dengan urusan dunia nih. Artinya keluarga sudah aman gitu kan. Itu harapan manusia, betul nggak? Betul, harapan kita kan kayak gitu. Maunya itu istri dalam Tuhan kan keadaan nggak aman. gitu. Tapi kan kalau Tuhan berkehendak lain ya apa boleh buat, nggak bisa kau tentang. Betul Bang. Bang bisa nggak ini dibesarin Bang biar Bisa. kelihatan semua Bang? Bisa dong. Nah gini kan kelihatan semua. Tuh teman-teman yang mau datang silahkan. HTM-nya cuma 100k. Ini murah, jauh lebih murah daripada Milad Api kemarin 350k. Bayangkan coba. Yang Milad Api kemarin 350k yang datang banyak juga alhamdulillah. Padahal tempatnya di mana tahu nggak? Di Bandung nggak sih kemarin tuh? Lembang, bukan sih. Daerah sana lah pokoknya. Nah sekarang ini di Jakarta lebih mudah dijangkau. Jadi teman-teman kalau mau dari mana-mana langsung ke Jakarta sampai lah. Itu teman-teman ya. Bang Helmi Darwis Bang, untuk tanggal 13 berapa kamar nih yang saya booking? Langsung DM aja ke Bang Ardiansah Pak ya, sama Bang Ardi atau Bunda Rahma, langsung dari panitia aja, dari panitia internal API ya, silakan. Mana debatnya malam ini? Abang pura-pura jadi Oten, naik sini Bang, nanti saya debatin ayo. Otennya aja gak berani masuk, apa yang mau didebatin Bang? Mana berani Oten masuk sini sekarang? Tadi malam aja dia mikir-mikir mau naik seleb sendirian. Abang pura-pura jadi Oten yuk, kita debat yuk. Bang Helmi tadi maklar apa? Maklar tanah ya? Coba sesekali maklar surga Bang. Pasti duitnya banyak. Ya parah itu.
Tuh kemarin naik di room saya tuh si Lina Wijaya naik di room saya bawa pasukannya di report room saya itu. Kurang ajar si Lina Wijaya itu. Kejang-kejang saya bilang Bible hoax dia marah-marah tuh. Parah itu Lina Wijaya. Ya kalau sama kenapa ya orang-orang itu kok sama orang-orang yang lain, Lina Wijaya kok sama yang lain kok mau diskusi, tapi sama saya lu nggak mau beneran ya dia. Kenapa coba? Saya naik di room dia pakai akun yang lain bukan akun ini ya. Dinaikkan, begitu saya open cam tahu diturunkan saya. Kenapa tuh coba? Nah cuma marah-marah jadi komal. Penyesat kau goto, mana goto itu room saya di report. Kurang ajar si Lina Wijaya. Enggak, pertanyaan saya gini Bang Guto, kenapa kok yang lain dinaikkan saya enggak gitu loh? Kalau dia datang ke room saya Bang, marah-marah. Gara-gara saya bilang Bible hoax, buka hoax, tutup hoax. Takut diludahi sama Bang Ardi. Enggak lah, saya enggak ngeludahin teman-teman. Enggak, saya enggak ngeludahin lah. Kerjanya ngeripot aja kerjanya timnya itu Lina Wijaya itu. Tapi kan sudah lari juga ke Amerika dia, ternyata masih di Indonesia ya. Loh, aku datang teman-teman. Di Milad Api datang aku Bang Alam. Gak ada Bang Iqbal sama Bang Ardi di Milad Api jadi mager datang. Loh, aku datang aku. Bang Ardi datang, aku yang nggak tahu nih teman-teman. Dok bilang kalian urunan duit, beliin aku tiket berangkat, aku janji. Dan Itu kenapa Bang perempuan Iqbal? siapa tadi Bang? Gak jadi anu sama istri, gak jadi. Nggak tahu nih Bang, let's see kon. Oh gitu, siap Bang. Nyari berundung dia. Parah nih yang taping di bawah. Oh ini bisa langsung nginap di hotel gitu ya Bang ya? Ada hotelnya juga, oh iya. Ini Apanya? Itu hotel 350k, Standar Bazar 150k. Apa ini menjawab apa itu? Kufa. Mana? Oh, yang bagian Oh bawah ini yang di bawah ini ya. Ya maksudnya kalau untuk urusan ini nanti hubungi Aki Kores ya langsung ya. Oh, oke. Langsung. Oke, Bang. Kalau aku sih tahunya berangkat terus laporan tahunan di sana ntar itu. Aku nanya-nanya kayak aku lagi di Indo aja ya. Caca hadir Cak. Insya Allah November baru di Indo, Bang. Jadi kayaknya nggak bisa hadir. Emang sekarang di mana Cak? Masih di Jerman. Pakai bahasa apa Insya di Allah Jerman nanti. Cak? Bahasa Inggris. Oh bukan bahasa Jerman. Bukan. Ini bahasa Arab Bang. Aku di sini cuma training doang. Kenapa Bang Ardi? Ya, biar Jadi kenapa jadi kecil? nggak apa-apa. Aduh, aku jangan digedein Bang. Nah, gitu aman. Gimana kiblat lagi? Judul Nah, aja. biar aku nggak kelihatan. Kelihatan dah Bang. Bang Helmi. Ya Bang Helmi mungkin dibawa mau menyumbang untuk Apologet Award, silakan hubungi Bunda Uni. Atau Bunda Ca dibawa ini.
Ya, sempat juga mau menyumbang untuk Apologet Award ya. Bisa hubungi Bunda Uni atau Bunda Cha di bawah nih. Bunda Rahma Siapa langsung, Bunda itu? Rahma. Bunda Rahma langsung teman-teman ya. Siapa yang mau nyumbang buat? Jadi gini bang, ada di kalau misalnya mau jadi donatur ada itu di www.mesiah.org. Itu kan kalau di scroll pada saat mau masuk itu kan ada brosurnya itu untuk Apologet Award 2025. Nah di situ ada yang mau donatur, ada nomor rekening yang tertera gitu. Jadi kalau misalnya mau Beda donatur, acara, wih, beda acara. Yang dibahas Milad Api nih yang dibahas. oh iya, iya. Langsung ke Bang Ara atau Bunda Rahma aja kalau misalnya mau. Bukan ke saya, ke Aki Kores kalau daftarnya. Oh. Bang Helmi sekalian berangkatkan Bang Iqbal. Wah, nggak usah bang, jangan ah. Nggak. Abang ini nyorong-nyorong orang, nggak boleh. Abang yang berangkatkan saya, Kang Mus. Milad Api bintang tamu Nabi Luga. Nah, Luga jadi bintang tamu, Denny jadi Tuhannya. Parah. Bang Iqbal malu-malu mau, saya tidak mau. Saya bilang, gimana sih? Saya maksudnya tidak mau sendiri, kalau mau sekeluarga. Kirim aja Bang Iqbal nomor rekening atau saya kirim tiket open apa itu? Open apa itu? Ada yang tanya itu Bang Indra. Ada yang tanya itu Bang Indra berangkat tidak? Bang Ardi mau nipu aku lagi. Loh, iya itu loh. Itu loh Bang Helmi ketik di bawah loh. Itu tanya Bang Indra, katanya berangkat Bang Indra. Dijawab Bang Indra. Bang Indra berangkat nggak ini Bang Indra? Itu ditanya di bawah itu, ditanya. Enggak, ini kan orangnya di atas. Pak Indra? Iya. Halo? Siapa ini? Maksud Bang Iqbal jangan dibiarin gitu ya Bang. Oten lagi malam Jumatan apa naik Bang Indra berangkat. Tidur kali kan. Oh iya betul Bang Ardi baca ya. Aku kira Bang Ardi bohongin aku. Baca aku. Ngapain aku bohongin Bang? Kirim aja Bang Iqbal nomor rekening atau saya kirim tiket open date. Waduh, parah Pak Helmi ini mau bagi-bagi duit sama saya Pak. Ya sudah, saya langsung berangkat ini. Sekarang. Ini aku yang nggak baca atau emang kok nggak ada komen kayak gitu? Aku aja baru baca. Kapan lagi bisa ketemu Nabi? Anda belum pernah ketemu Tuhan. Saya sudah pernah ketemu Tuhannya orang Kristen. Denny Simalakama namanya. Ya, yang menuliskan kitab Denny pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu adalah Yehova. Dan Denny dilantik Tuhan. Ini Kristen gak ada yang mau naik, kenapa ya? Takut Bang. Oh ini ada nih. Oh ini Islam ini. Elvira, selamat malam. Elvira Nurhaida, selamat malam. Waduh, ngeripot.
Ya Bang, kenapa Bang? Bang Helmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya sama saudara-saudara muslimah semuanya ya. Itu ada juga yang mengatakan, wah ini ada berapa, tapi bagi saya tersenyum aja. Bang Helmi dibilang cari muka, dibilang Bang Helmi cari nama, dibilang Bang Helmi memberi dengan ria. Bang Helmi. Nggak usah didengarkan Bang. Nggak usah didengerin Bang Helmi. Bang Helmi langsung transfer aja, nggak usah didengerin. Iya. Saya cuma jawab begini Bang, saya jawab yang namanya nawaitu seseorang itu adalah hablum minallah, urusan seseorang itu sama Allah. Jadi kalau lo orang, saya bilang nih sama yang pada nyinyir, kalau lo mengatakan gue ria, gue sombong, gue ini, berarti lo lebih daripada Tuhan. Karena betul. yang tahu niat seseorang itu, kan ada orang mengatakan misalnya memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Saya jawab boleh. Tapi motivasinya apa dulu? Saya jelaskan. Misalnya kita sholat Jumat, sebelum sidang sholat Jumat dimulai, itu kan suka diumumkan. Minggu lalu, Jumat lalu dari si A menyumbang sekian, namanya disebut. Ada lagi dari hamba Allah. Semua itu nggak salah. Tergantung nawa itu. Misalkan, maaf nih ya, nggak mengecilkan. Seorang satpam dia menyumbang 2 juta, disebut namanya. Misalnya Pulan menyumbang 5 juta. Kalau dia motivasinya selain karena Allah, dia ingin menggerakkan hati orang-orang kaya. Jadi nih gua aja yang satpam aja nyumbang 2 juta. Masa tetangga gua gajinya 100 juta kok nggak pernah nyumbang. Kira-kira seperti itu. Tapi yang pasti nawa itu seseorang hanya yang tahu cuma Allah. Bang Helmi. Ya. Bang, ya, abang nggak usah dengerin omongan kata orang, langsung aja DM saya kirim nomor rekening. Ya, siap. Jadi begini teman-teman, saya tanpa mengurangi rasa hormat, bukan satu persatu, bukan ya, bukan. Itu saya targetkan jujur biar didengar. Itu hotel makan, kalau makanya tadi saya tanya berapa kamar. Kalau cuman ibarat 10-20 berarti masih ada 80. Saya habiskanlah kurang lebih 100 juta. Wih, Bang Helmi dapat berapa? Saya dapat, terus terang, setelah saya keluarkan 2,5% buat anak-anak yatim, itu sudah saya keluarkan lah, lebih dari itu. Saya terima bersihnya sekarang 3,7 yang ada di deposito saya. Masya Allah, 3,7 itu Masya Allah luar biasa Bang. Ya, saya jujur tidak pernah megang uang sebanyak itu, tapi itu semua titipan dari Allah. Saya selama hidup paling besar megang duit 17 juta Bang. Ini saran saya gini Bang Helmi, saran saya gini, nggak usah didengerin teman-teman yang ada di yang misal nyinyir atau apa. Ya memang kita harus kuat mental Bang Helmi. Mau dikatain gimana pun juga. Bagi saya yang begitu itu hal biasa. Gitu. Makanya saya selalu jawab santai. Ya, terkadang kita suka menjudge orang itu begini begitu, hanya lihat penampilan misalnya. Padahal ternyata berbeda. Betul. Nggak bisa kita melihat dari kulitnya aja. Jadi ya. Bang Helmi nggak perlu mohon maaf saya potong ya. Bang Helmi nggak perlu menjelaskan kepada orang-orang yang iri hati. Kenapa? Karena orang-orang iri hati itu dia nggak butuh penjelasan gitu loh. Nggak butuh penjelasan dari Bang Helmi ini dan itu. Cukup lakukan aja apa yang memang Bang Helmi mau lakukan. Misal mau transfer. Bentar izin maaf Bang Ardi ya. Ini 3,7 3.700.000 atau berapa nih Bang? 3,7 M. Itu begini Bang, itu ada teman saya ya, dia udah seorang staf ya di bandara itu, makanya saya katakan tadi itu bisa saya siapkan. Ya maksudnya bukan apa-apa, saya yang beli tiket, cuman ada kelebihan dari teman saya ini, saya bisa memilih